umum yang dijual di toko-toko buku, kemudian di tempat penjualan peta gitu ya. Nah, kemudian peta umum ini menunjukkan kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Maksudnya kenampakan budaya itu dari sisi kantor ibu kotanya di mana, kemudian wilayahnya, batas wilayah dan sebagainya. Nah, peta umum sering kita temui di sekolah-sekolah. Peta ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama peta dunia, kemudian peta orografi dan peta topografi. Nah, ini peta dunia. Contoh peta dunia seperti ini. Ya, antum pernah lihat ya, ada garis lintangnya, derajat lintang derajatnya untuk mengukur posisi di bumi, permukaan bumi pada yang sebenarnya. Kemudian ada peta orografi, menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi, bercorak umum atau berskala kecil. Nah, ini ada peta Kabupaten Klaten dengan skala 1 banding 550.000. Nah, di sini antum bisa lihat, di sini ada skala 1 banding 550.000 itu ya. Jadi 1 cm di sini jarak sebenarnya 550.000 kilometer ya. Nah, di sini juga ada tanda arah mata angin, ke atas itu utara. Berarti kalau ke bawah ke selatan ya. Ini namanya peta orografi, menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Nah, kemudian peta topografi, menggambarkan permukaan dan tinggi rendah bumi. Kalau ini biasanya disertakan warna ya. Umumnya disertakan warna. Nah, tapi di sini tidak ada warnanya, hitam putih. Nah, karena untuk menggambarkan tinggi rendah permukaan bumi biasanya diwakili dengan warna-warna yang berbeda. Kita lihat di sini ada contohnya ya. Nah, mungkin di sini ada perbandingan warnanya. Nah, ini kan ada perbandingan warnanya ya. Biasanya di legenda itu ada keterangan warnanya. Kalau warnanya hijau, tingginya berapa? Kalau warnanya agak kecoklatan, tingginya berapa? Semakin tua warnanya, tingginya berapa? Itu dijelaskan di peta fotografi. Peta yang mewakilkan ketinggian atau permukaan bumi. Ya. Ya, berikutnya ada namanya peta tematik. Peta tematik ini adalah peta yang menunjukkan tema tertentu. Peta ini membuat jenis informasi tertentu atau khusus, sehingga sering disebut dengan peta khusus. Misalkan peta peninggalan sejarah, peta pertambangan, ya, peta pariwisata. Jadi yang ditunjukkan adalah yang ditunjuk oleh peta aja. Misalkan kalau peta pariwisata, maka di situ yang ada adalah titik atau letak pariwisata yang ada di daerah itu. Ya, atau misalkan peta fauna, sebaran binatang-binatang, maka yang ditunjukkan adalah gambar-gambar hewan yang ada di daerah itu gitu ya. Misalkan daerah ini hewan khasnya adalah gajah atau badak gitu ya. Nah, itu peta khusus atau peta tematik ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi dia hanya berbentuk gambar-gambar yang mewakili tempat ya. Itu adalah peta. Nah, selain jenis peta di atas, peta juga dikelompokkan berdasarkan skala peta. Jenis peta berdasarkan skalanya ada 5 macam, yaitu pertama peta kadaster, peta yang menggunakan skala 1 banding 5.000 ke bawah. Ya, dengan skala kecil. Ya. Kemudian peta skala besar, yaitu peta yang menggunakan skala 1 banding 5.000 sampai 1 banding 250.000. Ini skalanya. Jadi 1 cm di peta itu jarak sebenarnya 250.000 kilometer. 250.000 meter gitu ya. Kemudian peta skala sedang atau menengah, yaitu peta yang menggunakan skala 1 banding 250.000 sampai 1 banding 50.000. Nah, nanti ini bisa antum gunakan perhitungan matematikanya pada untuk mengukur peta. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis simbol yang ada pada peta itu ya. Nah,
Berdasarkan kenampakan lingkungan, simbol dapat diklasifikasi menurut beberapa kategori. Salah satunya adalah berdasarkan kenampakan lingkungan. Nah, kenampakan lingkungan ini diwakili dengan simbol budaya, misalkan kantor atau ibu kota negara, kota administrasi, kemudian kota kecil, rel kereta, jalan, sungai. Sungai enggak, itu simbol alam. Nah, simbol budaya itu apa tadi? Jalan, fasilitas seperti kota, ibu kota atau kota kecil. Ya, itu namanya simbol budaya. Nanti antum bisa lihat kalau rel kereta kan ada garis hitam putih ya, putus-putus ya. Atau ada yang mewakili jalan utama atau jalan-jalan kecil. Kemudian ada gambar yang mewakili ibu kota negara atau kota administratif. Nah, berikutnya simbol alam. Simbol alam itu berdasarkan kenampakan fungsi lingkungan. Selain simbol budaya, ya tadi ya ada simbol alam. Itu bisa mewakili sungai. Ya. Ada garis yang mewakili sungai, biasanya garis yang acak-acakan gitu ya. Itu mewakili sungai. Kemudian juga ada gunung. Ya. Di gunung biasanya di peta itu dalam simbol segitiga. Jadi yang warna hitam juga ada warna merah gitu ya. Kalau segitiga warna hitam menandakan bahwa gunung tersebut merupakan gunung yang tidak aktif. Sementara kalau bentuk segitiganya warna merah menandakan bahwa gunung tersebut adalah gunung berapi yang aktif. Ya. Kemudian ada juga simbol danau. Nah, di peta, danau digambarkan dengan simbol bulat tidak sempurna yang kemudian dikasih warna biru sebagai penanda bahwa simbol tersebut adalah kubangan air atau danau. Ya. Berikutnya ada rawa. Rawa juga memiliki simbol di peta. Di dalam peta, rawa digambarkan sebagai bulatan yang tidak sempurna atau berisikan titik-titik, namun tidak berwarna biru selayaknya seperti danau ya. Jadi hanya dibuat titik-titik, bukan biru polos seperti halnya danau. Nah, ini simbol berdasarkan bentuk. Nah, tadi ada simbol alam. Nah, di sini ada sungai ya, simbolnya berupa garis seperti ini. Ya. Jalan raya itu simbolnya garisnya 2 sejajar. Kemudian jalan kecil, jalan desa itu simbolnya 1 garis. Kemudian batas negara itu simbolnya tanda plus bersambung. Batas provinsi itu tandanya simbol plus min bersambung. Batas daerah itu garis panjang dan garis pendek. Ya. Nah, ini simbol-simbol berdasarkan bentuknya, antum bisa lihat ya di sini. Kemudian simbol titik. Simbol titik ini bisa kita lihat nih. Selain garis juga ada simbol titik yang digunakan untuk mewakili tempat yang ada di permukaan bumi seperti gunung, kota, juga objek penting lainnya. Nah, ini ibu kota provinsi ditandai dengan simbol kotak gitu ya. Kemudian ibu kota kabupaten diwakili dengan bulatan, di tengahnya hitam. Kemudian untuk kota madya diwakili dengan 2 bulatan. Kemudian untuk kecamatan atau kota lain diwakili dengan bulatan kecil. Kemudian untuk gunung diwakili dengan segitiga. Tadi ya ada segitiga yang berwarna hitam, ada segitiga yang berwarna merah. Kalau yang berwarna hitam menandakan gunung itu tidak aktif. Kalau yang berwarna merah berarti gunung berapi aktif. Ya. Ini ada simbol danau, bulatan tidak sempurna, ditandai dengan warna biru di tengahnya. Kemudian ada simbol rawa-rawa. Nah, di situ ada titik-titik ya. Nah, kemudian simbol sungai ditandai dengan garis tidak lurus. Ada juga simbol bandara ditandai dengan gambar pesawat atau simbol pelabuhan laut. Ya. Nah, ini simbol area tadi ya. Ada danau, tandai dengan bulatan tidak rata dengan warna biru di tengahnya. Ada rawa-rawa. Anda bisa bedakan ya antara rawa, sawah, dan formasi batu kapur. Nah, polanya berbeda ya. Bisa dilihat di sini polanya berbeda. Oke. Ya. Nah, berdasarkan wujudnya ada simbol piktoral. Ya.
Simbol piktoral merupakan simbol yang gambarnya mirip dengan objek aslinya, misalkan simbol gunung ya, segitiga mirip gunung ya. Ada juga simbol abstrak, simbol pada peta yang merupakan gambar yang tidak mirip dengan objek aslinya, misalkan simbol ibu kota provinsi atau ibu kota negara yang diwakil dengan gambar kotak kecil atau gambar bulatan. Kemudian simbol huruf atau angka. Simbol huruf atau angka merupakan simbol pada peta yang merupakan berupa huruf maupun angka. Ya, nah itu tadi simbol-simbol yang ada pada peta. Sekarang silakan antum buka peta yang antum punya, kemudian antum amati peta itu. Ya, antum amati. Sekarang kita amati Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Nah, antum amati di Pulau Jawa. Kemudian antum lihat di Pulau Jawa ada simbol apa aja di situ. Nah, ada simbol yang berdasarkan warna kah, ya, pewarnaan gitu ya. Dari sisi warnanya ada yang berwarna tadi hijau atau kemudian dataran tingginya berwarna apa, berbeda. Kemudian ada simbol sungai biasanya, simbol sungai, simbol ibu kota atau simbol kota provinsi atau kabupaten. Silakan antum amati. Kemudian setelah antum amati, antum lihat pada peta tersebut, antum foto peta yang ada pada di rumah antum. Kemudian antum jelaskan, ya, bisa dalam bentuk tulisan di kertas, ya, tulisan di kertas, atau juga bisa diketik ya di WA, bisa diketik di WA, atau mungkin antum videokan seperti ini. Antum lihat, videokan petanya sambil antum jelaskan, sambil antum bicara jelaskan. Ya, antum sorot petanya pakai handphone sambil antum jelaskan, ditunjuk ya, sambil ditunjuk. Ini simbol gunung, ini simbol sungai, ini simbol ibu kota. Ya, warna ini mewakili dataran rendah, tingginya berapa. Warna ini mewakili dataran tinggi, tingginya berapa. Ya, paham ya? Oke. Nah, baik. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Ustadz tunggu tugasnya berupa video tadi, direkam ketika antum menunjuk simbol-simbol tadi pada peta yang antum punya, kemudian dikirim ke Ustadz. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.